Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa, NIM 2012001109. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai tentang pengenalan kelas dan objek, di mana saya sendiri akan menjelaskan materi tentang kelas dan objek, dan kemudian nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Azhar Widianto. Baiklah, kita mulai saja mengenai definisi pengenalan kelas dan objek. Apa itu kelas? A class is a blueprint or prototype from which objects are created. Sebuah kelas adalah blueprint atau prototipe dari objek yang dibuat. Kelas juga bisa diartikan sebagai rancangan atau rencana atau cetakan. Kelas merupakan tempat untuk membuat objek di mana di dalam kelas akan dideklarasikan variabel atau atribut dan metode yang dalam istilah prosedural dikenal dengan fungsi atau prosedur. Dan proses pembuatan objek dari sebuah kelas disebut dengan instansiasi. Sedangkan objek adalah an object is an instance of a class. Sebuah objek adalah instance atau contoh perwujudan dari sebuah kelas. Secara tidak langsung, kelas dianggap belum nyata, sedangkan objek dianggap bentuk nyata, hasil dari kelas. Kemudian, hubungan kelas dan objek part 2. Ilustrasinya seperti ini. Anggaplah saya ingin membuat beberapa cookies berbentuk hati. Agar memudahkan dan hasil cookies bentuknya konsisten, maka saya membutuhkan cetakan cookies. Ini dia cetakannya. Dengan adanya cetakan cookies, saya bisa membuat banyak cookies dengan berbagai hiasan, tapi bentuknya tetap konsisten. Jadi, kelasnya yaitu cetakan cookies yang ini, sedangkan objeknya adalah cookies tersebut. Kemudian, ilustrasi kelas dan objek. Kelas menyatakan konsep atau blueprint. Kelas mendefinisikan atribut atau karakteristik atau ciri-ciri dan kemampuan. Sedangkan objek adalah perwujudan dari konsep class, instance of class. Setiap objek memiliki atribut dan kemampuan dari objek kelasnya. Sebelum lanjut, perlu diingat, apabila ada suatu project dengan satu main class dan satu kelas biasa, maka saat di-run atau dijalankan, yang akan dieksekusi adalah main class, sementara kelas biasa tidak bisa di-run. Hal ini terjadi karena di dalam main class terdapat metode khusus main. Artinya, kode utama akan dituliskan di dalam metode main, sedangkan kelas biasa nantinya akan dipanggil dari metode main. Jika project dianggap sebuah kendaraan, setir atau kendali berada pada metode main. Setirnya itu berada pada metode main. Membuat kelas. Dalam membuat kelas, versi kompleks dapat melibatkan modifier, class name, superclass, interface, and body. Namun untuk di awal, kita gunakan versi sederhana. Menggunakan kata kunci kelas, sinteks. Menggunakan ID Eclipse, sudah tersedia wizard yang memudahkan untuk membuat kelas. Caranya sama seperti membuat kelas biasa selama ini, yaitu file, kemudian new, kemudian class, kemudian isi nama kelas, kemudian finish. Kemudian struktur untuk sebuah kelas. Kelas berisi atribut atau variabel dan kemudian metode. Ini dia programnya. Ini panjang. Kita bisa lihat, ini dia. Dalam membuat objek ada 2 tahapan yang harus dilakukan berurutan. Ini dia. Kemudian setelah suatu kelas dibuat, membuat objek dari kelas tersebut. Lokasi membuat objek sebenarnya boleh di dalam kelas lain maupun di dalam metode. Namun untuk memudahkan memahami, kita akan membuat objek pada main class bernama NC di dalam metode main. Objek yang dibuat ada 2, yaitu pp1 dan pp2. Ini dia programnya. Sekian dan terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya Khairunisa yang telah memberikan penjelasan tentang materi kelas dan objek secara teori. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Widianto, NIM 2012000096. Di sini saya akan menjelaskan kelas dan objek secara praktek. Sebelum lanjut ke praktek, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kelas dan objek. Kelas dapat diibaratkan seperti kayu, yaitu bahan dasar atau bahan mentahnya. Sedangkan objek dapat diibaratkan seperti meja dan kursi. Bisa disimpulkan kalau kelas itu adalah bahan dasar atau bahan mentahnya. Sedangkan kalau objek itu adalah bahan jadi atau barang yang sudah jadinya. Tanpa basa-basi, kita lanjut ke prakteknya saja. Pertama-tama kita bikin file projectnya dulu. Jadi Java project, masukkan namanya. Ini kita bikin package-nya dulu. Ini kita bikin juga kelasnya, kita isi namanya cek aja. Ini. Nah, sebelum membuat objek, kita bikin kelasnya terlebih dahulu. Caranya, di sini saya akan membuat kelas siswa. Kelas siswa sebelum membuat kelas, saya akan mendeklarasikan isi dari kelas siswa ini. Yang pertama, saya akan memasukkan string nama, integer, name, string alamat, string jurusan, selanjutnya string kelas. Nah, inilah dinamakan kelas. Sebelum lanjut ke objek, saya akan menjelaskan sedikit isi dari kelas siswa ini. Di bagian kanan ada nama, name, alamat, jurusan, dan kelas. Ini disebut dengan variabel. Di bagian sebelah kiri ada string, integer. Ini disebut tipe data. Lanjut ke bagaimana cara membuat objeknya. Ada satu kode yang dapat membuat kita mengcompile dari kelas menjadi objek, yaitu public static void main string kurung inilah yang membuat kelas siswa dapat menjadi sebuah objek. Selanjutnya kita mau membuat kelas siswa ini menampilkan menjadi objek. Pertama, saya akan membuat namanya dahulu, siswa. Saya akan membuat nama lainnya, siswa 1 sama dengan new siswa kurung
kita masukkan kelas-kelasnya, kelas siswanya. Siswa 1 dot nama sama dengan kita bikin namanya Udin aja, Udin. Siswa 1 dot name sama dengan kita masukkan ini 6. Siswa 1 dot alamat kita masukkan alamatnya ini jalan 3. Oh, lupa tanda petik. Ini tinggalan siswa 1 dot jurusan sama dengan tanda petik teknik informatika. Siswa 1 dot kelas sama dengan di pagi. Nah, inilah yang disebut dengan objek. Di sini saya akan mau menampilkan atau melihat hasil dari objek ini dengan cara membuat perintah system.out.println kurung siswa 1 nama. Nah, di sini kenapa saya tidak menggunakan nama Udin di system.out ini, padahal sama aja hasilnya. Kalau kita menggunakan nama Udin, itu sama aja kita tidak memakai fungsi dari kelas ini. Jadi lebih bagus kalau memakai siswa 1 nama agar memakai fungsi kelasnya. Karena fungsi kelas ini kan sebagai bahan dasarnya untuk membuat objek. Selanjutnya system.out alamat satu dot jurusan system.out.println siswa 1 dot kelas. Nah, ini sedikit ada masalah ini. Apa yang masalahnya?
oh ini kurang tanda petiknya. Nah, di save, lalu kita runkan saja. Nah, inilah hasil dari kelas dan objek. Mungkin itu saja dari saya, Azhar Widianto dan Hairunisa, tentang penjelasan materi dari kelas dan objek. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.